namanya tiap musim kehidupan tuh pasti ada namanya berbeda-beda tantangannya gitu. Makanya sekarang kita baru sadar bahwa ternyata pernikahan kenapa dibilang ibadah seumur hidup. Kak, ngadepnya ke sini Kak. Ya, yuk, Oke, let's go guys, yuk. Oke, Kamel, ini sepertinya sudah kembali mesra. Sempat kemarin ada berita tentang kalian yang kabarnya mau rela, Ya. jauh, LDR segala macam. Gimana kan? Ya, we try to work things out, mencoba untuk mencoba untuk membereskan hal yang esensial yang perlu dibereskan. Ya, seperti teman-teman lihat, ya kami sama-sama sekarang udah gak LDRan lagi. We try to work things out together as a spouse, sebagai suami istri, sebagai sahabat juga. sebagai sahabat gitu. Ya pokoknya apa yang kemarin kurang dipupuk kita kembali pupuk, apa yang menjadi hal yang penting dalam rumah tangga, nurturing, pupuk beda. Apa yang perlu diberesin dalam rumah tangga kita beresin. Kemarin kembali ke konsultan pernikahan kami gitu. Karena sebenarnya namanya rumah tangga itu kan bukan cuma one time problem kan. Ini namanya tiap musim kehidupan tuh pasti ada namanya berbeda-beda tantangannya gitu. Makanya sekarang kita baru sadar bahwa ternyata pernikahan kenapa dibilang ibadah seumur hidup, karena memangnya it's ongoing gitu. Tapi pemicunya sendiri tuh apa sih? Karena sering cemburu atau ngerasa seperti apa? Mungkin Mbak Mel sendiri yang ngerasa kurang perhatian atau seperti Enggak, apa? my husband is very caring person. Apa yang membuat tantangannya adalah karena kultur budaya berbeda, Mbak. Satu orang bule, orang makan keju, satu orang Batak. Keteknya bau keju. Keteknya bau keju, ketek bau bawang, beda-beda ya gitu. Jadi ya berbeda karakter, kultur budaya itu yang membuat kita kadang-kadang ada gesekan. Sampai akhirnya bisa meredam semua tuh siapa yang duluan, mungkin atau Bang Tyson atau Mbak Mel yang Sama-sama, berdua-dua. Kamel kemarin jemput ke Australia atau gimana bawa anak-anak? Iya, ke Australia kemarin itu untuk membereskan apa yang kita perlu omongin, karena kan kalau makin jauh sebenarnya suami istri juga nggak baik kan, makin distance hubungannya. Jadi ya akhirnya ke Australia untuk membicarakan, dan akhirnya ya kita balik sama-sama ke Indonesia, dan seperti teman-teman lihat kita udah sama-sama tinggal di Jakarta. ada tuntutan lain gak sih? Mungkin tadi kan sempat dibilang ke mana? Ke ini lagi gitu kan, ada diskusinya seperti apa biar rumah tangga tuh nggak saling lagi ucap cerai atau apa segala macam. Nggak ada, cuman kita tubuhin hubungan menikah bersama, itu aja. Mengimbanginya seperti apa sih, karena dengan kesibukan masing-masing? Date night harus ada hari malam bersama berdua ya, karena kan kalau udah punya suami istri, kalau udah punya anak tuh semua anak pergi jalan-jalan juga semua anak, jadi harus ada waktu untuk kencan sama-sama, untuk ya mengencani lagi pasangan kita yang sudah kita nikahi udah berbelas-belas tahun yang lalu gitu. Yang basi kita angetin lagi supaya bisa ngebul lagi, supaya bisa pulen lagi, bisa enak lagi. Sebenarnya kan pernikahan seperti itu. Ada yang dalam arti, ada yang lebih prioritas dalam arti gue lebih banyak kerjaan, gue dapat duit lebih banyak, mungkin Bang Tyson prioritasnya sih, karena gini, kadang-kadang kan kita prioritas uang, karir kan, sedangkan makanya karirnya meningkat, rumah tangga yang tidak diberikan fokus dan prioritas akhirnya juga menurun gitu. Karir yang kita berikan prioritas akhirnya meningkat gitu. Lahan di mana dalam hidup kita yang kita kasih prioritas pasti akan meningkat. Nah, sekarang kita berusaha untuk memberikan prioritas, waktu, affectionate, perasaan, doa, semua untuk rumah tangga juga gitu. Ya mudah-mudahan bukan cuma karirnya yang baik, tapi juga rumah tangganya juga bisa berjalan. Bang Tyson sendiri seperti apa prioritas dalam arti, kan suka meninggalkan Kamel juga pergi ke Australia segala macam? Memang pernikahan kalau mau hubungan ditubuhin harus ada waktu bersama. Jadi dan saya udah di Melbourne, saya belajar memang pernikahan bukan ekspektasi untuk diri sendiri, ekspektasi harus diturunin. Pertama bukan buat kita, pertama untuk Tuhan. Sempat main takut nggak ketika akhirnya mau digugat sama Kamel mau cerai itu? Oh enggak, aku nggak pernah sama sekali enggak. Ini aku tidak pernah memberikan gugatan ke suamiku, ya. Kami tidak pernah memasukkan apapun dan tidak pernah ada kata saya mau bercerai secara official dari mulut saya, nggak pernah. Tapi kalau saya bilang kami punya problem, yes, kami ke konsultan pernikahan ya. Dan teman-teman, kita pergi ke konsultan pernikahan bukan berarti kita mau bercerai. Justru kita pengen menyelamatkan apa yang mungkin saat itu tidak utuh gitu dalam rumah tangga. Oke? Thank you guys.